Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Selamat siang. Eh, Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin bagi saudara-saudaraku yang beragama Muslim di seluruh Indonesia. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga hari besar yang luar biasa ini membawa berkah bagi kalian semua, membawa sukacita bagi saudara-saudaraku semua di seluruh Indonesia. Negara kita, negara yang beragam, negara yang luar biasa. Terus kita baku sayang. Sampai kapanpun kita tetap Indonesia. Oke, saudara-saudaraku dari Sabang Merauke yang selalu menonton video saya, siapapun yang selalu menonton video saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe setiap video-video saya agar terus mensupport saya dalam membuat video-video pemikiran-pemikiran yang terus menumbuhkan rasa cinta kita kepada Indonesia kita. Nah, hari ini saya ingin bicara terus tentang Papua, persoalan Papua. Dan saya sebagai anak Papua, rambut keriting, hitam kulit, saya mau katakan bahwa saya cinta Indonesia. Tumpah darahnya, saya lahir di tanah Papua, saya lahir di tanah Papua, dan saya merasa bahwa Papua adalah bagian Indonesia, dan saya tumpah darahku adalah Indonesia. Oke teman-teman, yang ingin saya berbagi untuk teman-teman semua di luar sana soal Papua. Banyak teman-teman dari luar sana yang menanyakan bahwa kenapa orang Papua ingin merdeka dan lain sebagainya, kenapa orang Papua teriak-teriak merdeka dan lain sebagainya. Kenapa ada berbagai kejahatan yang ada di Papua. Memang ini salah satu masalah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Itu memang ada hal-hal lain yang belum dilaksanakan. Saya mau bicara secara jujur bahwa Papua masih butuh banyak yang perlu dibangun di Papua. Jalan, kebutuhan jalan ini juga belum tersambung sampai dengan baik. Gitu. Semacam jalan Trans Papua. Jalan Trans Papua sudah berjalan, cuma koneksi antar kabupaten dan lain sebagainya juga belum terkonek dengan baik, belum, sebagian jalan yang putus, jembatan yang putus. Nah itu banyak hal, itulah Papua, masalahnya besar sekali dan butuh keseriusan gitu, untuk menyelesaikan persoalan Papua. Jadi mungkin kalau saya usul, kalau mungkin mungkin terlalu berlebihan, tapi kalau saya mau usul kepada pemerintah, maka cobalah membangun Indonesia dari Papua. Membangun Indonesia dari Papua, dari Indonesia Timur, dari Papua. Jadi kita rubah mindset pembangunannya yang dari Jawa ke timur dan ke barat. Ini kita rubah dari timur ke barat. Gitu. Saya pikir ketika pembangunan masif itu dilakukan dan akses semua terbangun dengan bagus, integrasi antar kota semuanya berjalan baik, saya pikir mungkin nanti tidak ada lagi OP-OP, tidak ada lagi penembakan, tidak ada lagi kejahatan lain. Tidak ada lagi yang terjadi di Papua. Orang Papua memang butuh keadilan. Saya mau bicara secara jujur bahwa banyak ketimpangan dan banyak yang perlu pemerintah pusat perhatikan untuk Papua. Bukan kita minta berlebihan, itu, tetapi harus dilakukan. Kenapa? Karena tanah
tanah yang sangat kaya raya, tetapi manusianya tidak seperti yang kita bayangkan. Manusia hidup dalam kemiskinan, manusia hidup dalam kebodohan, manusia hidup dalam kelaparan, dan kesehatan yang buruk. Masih banyak gitu, yang perlu ada keseriusan untuk menanganinya. Gitu. Jadi dari di sini saya juga tidak menyalahkan siapapun, tetapi saya ingin lewat video ini saya ingin menyampaikan supaya kita semua, pemerintah, masyarakat, kita semua harus serius untuk membangun Papua. Membangun Papua harus membangun dari hati, bukan membangun dengan nafsu untuk memperkaya diri sendiri. Nah, hal-hal ini yang semacam ini yang membuat Papua tidak maju-maju. Dan beberapa waktu lalu saya sempat membuat video tentang ada statement pemerintah tentang KKB adalah teroris. Kenapa saya mengatakan bahwa pernyataan itu terlalu berlebihan? Begini teman-teman, itu Papua ini, orang Papua ini sedang aman-aman, itu orang Papua ini sedang diam. Maksud saya itu pemerintah jangan terlalu berlebihan, gitu. Karena Papua ini sensitif. Untuk itu pemerintah juga harus bijak dalam menyampaikan setiap kata-kata yang digunakan untuk persoalan Papua. Harus perlu kehati-hatian. Karena kalau sampai terjadi dampak besar, maka yang rugi kan kita. Untuk itu sebenarnya saya tidak setuju dengan statement itu karena seperti itu. Karena saya itu takut. Karena saya tahu betul tentang orang Papua. Saya ini orang Papua. Saya tahu karakter orang Papua. Statement itu kan mendapatkan beragam negatif kan dari masyarakat Papua. Itu banyak yang mengkritik pernyataan pemerintah lewat Menko Polhukam Pak Mahfud MD itu. Nah itu. Nah, hal-hal ini yang perlu pemerintah itu bijak dalam menyikapi persoalan Papua. Bukan saya tidak setuju pernyataannya jadi saya mendukung KKB. Tidak, saya tidak mendukung KKB. Saya mendukung pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Papua. Saya mendukung pemerintah untuk menindak tegas para pelaku kejahatan yang ada di Papua. Saya juga mendukung pemerintah dalam hal ini TNI Polri untuk menertibkan kelompok-kelompok kriminal bersenjata, kelompok-kelompok yang meresahkan masyarakat, kelompok-kelompok yang menghalangi pembangunan Papua. Saya mendukung TNI Polri untuk membereskan dan juga kalau boleh diajak dialog, diajak apa maunya, gitu. Melakukan pendekatan secara masyarakat secara baik agar mereka bisa rasa nyaman, mereka bisa dirasa dihargai di negeri ini. Dan berikutnya adalah pemerintah harus memberikan ruang sebesar-besarnya untuk orang asli Papua. Misalnya pekerjaan APBN, berdayakan orang Papua untuk menjadi pengusaha. Jangan kita berdayakan orang Papua untuk menjadi CPNS aja. Tapi bagaimana pemerintah pusat bisa memberikan ruang bagi orang asli Papua untuk terlibat langsung dalam pembangunan yang ada di Indonesia.
khususnya ada di Papua. Kasih ruang untuk orang Papua untuk mengerjakan proyek-proyek APBN. Gitu. Hal-hal semacam ini yang tidak ada, sehingga dampaknya adalah begitu. Mereka merasa bahwa kami tidak pernah diberikan ruang dan kami tidak merasa kami adalah bagian dari negara ini, sehingga kami tidak dihormati. Nah itu. Jadi hal-hal semacam ini yang pemerintah harus pintar untuk menyikapinya. Kalau untuk mendukung pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Papua, saya mendukung dan saya mau katakan bahwa sebagian besar orang Papua itu cinta Indonesia, yang perlu teman-teman di luar sana mengetahuinya. Itu. Sebagian besar orang Papua itu cinta Indonesia. Jadi jangan melihat bahwa ada kelompok ini sehingga orang Papua semua dicap negatif, itu mungkin keliru. Itu teman-teman. Untuk itu saya ingin di video ini, semoga Pak Presiden, Pak Jokowi, semoga terus bangun Papua, berikan ruang bagi anak-anak muda Papua, mulai dari masuk ke wira swasta, dan juga tolong juga supaya anak-anak Papua juga bisa masuk terlibat dalam masuk dan bekerja di perusahaan-perusahaan BUMN, dan juga bisa sebagian masuk di dalam kabinetnya Pak Jokowi, misalnya kerja di istana presiden menjadi apa kek, tolong kasih ruang itu. Semakin banyak diberikan ruang, saya yakin dan percaya orang Papua dan masalah-masalah di Papua akan berhenti dengan sendirinya. Begitu. Jadi teman-teman yang nonton video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Orang Papua cinta Indonesia, tetapi orang Papua bukan teroris. Gitu. Orang Papua bukan teroris. Hati-hati dalam pemilihan kata yang nanti dampaknya jadi besar, dan dampaknya nanti jadi negatif dan buruk bagi negara ini. Pemerintah perlu hati-hati dalam menyikapi persoalan-persoalan di Papua. Itu yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga pemerintah pusat, terutama Pak Jokowi. Tuhan memberkatimu di hari yang luar biasa ini, hari Lebaran ini. Selamat merayakan hari Lebaran dan hari raya Idul Fitri. Semoga berkah bagi saudara-saudara semua kaum muslim di seluruh Indonesia. Hormat kakak.